Halo Sobat Sejarah, pernah dengar tentang kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa? Ya, inilah dia, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan legendaris yang jadi pintu masuk budaya Indir ke Nusantara. Tapi, siapa sebenarnya pendiri Tarumanegara? Bagaimana bisa agama Hindu sampai ke Jawa Barat? Dan apa isi dari prasasti-prasasti batu kuno yang jadi bukti eksistensinya? Asal-usul Tarumanegara, jejak Hindu pertama di Pulau Jawa yang tak banyak diketahui. Kali ini, kita akan membahas sebuah kerajaan legendaris namun sering terlupakan. Inilah dia, Tarumanegara, kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa yang menyimpan banyak fakta mengejutkan dan jejak budaya kuno yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Dan percaya atau tidak, asal-usul kerajaan ini ternyata penuh misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Tarumanegara didirikan sekitar abad ke-4 Masehi, atau lebih dari 1600 tahun yang lalu. Bayangin, di saat banyak wilayah Nusantara masih berupa hutan belantara, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat, telah berdiri kerajaan dengan struktur pemerintahan, sistem kepercayaan, dan budaya literasi melalui prasasti batu. Pendiri kerajaan ini adalah seorang tokoh yang dikenal dalam berbagai naskah kuno sebagai Raja Jayasingawarman, seorang Brahmana dari Indir yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Hindu. Ia menetap di wilayah tepi sungai, dan dari sanalah akar kekuasaan Tarumanegara tumbuh. Kerajaan ini kemudian diwariskan kepada putranya, dan mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh cucunya yang paling terkenal, Raja Purnawarman. Siapa yang gak kenal Purnawarman? Dalam dunia sejarah Indonesia, nama ini jadi sorotan karena disebut dalam berbagai prasasti batu, bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang merupakan bukti nyata pengaruh budaya Indir di Jawa. Purnawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, pemberani, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Ia membangun sistem irigasi dan menggali saluran air sepanjang 11 km. Hal ini tercatat dalam prasasti Tugu, salah satu peninggalan penting dari Tarumanegara. Pembangunan itu bukan hanya proyek infrastruktur, tapi juga bentuk pengabdian kepada Dewa Wisnu, simbol kemakmuran dalam ajaran Hindu. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang bikin merinding. Tidak banyak catatan tertulis yang menjelaskan detail kehidupan sehari-hari di Tarumanegara. Sebagian besar pengetahuan kita justru datang dari batu-batu tua yang ditemukan tersebar di sekitar Bogor, Bekasi, hingga Jakarta. Sampai saat ini, sudah ditemukan 7 prasasti penting yang diduga berasal dari masa Tarumanegara, seperti Prasasti Ciaruteun, mengandung ukiran jejak kaki Raja Purnawarman sebagai simbol bahwa kekuasaan raja merupakan titisan dewa. Prasasti Kebon Kopi, memuat jejak kaki gajah, dipercaya sebagai lambang kekuatan raja. Prasasti Tugu, menjelaskan proyek penggalian sungai. Prasasti Muara Cianten, Jambu, Pasir Awi, dan Cidang Hiang, semuanya mengandung pujian terhadap kebesaran sang raja. Yang bikin penasaran, sebagian prasasti ini terletak di tempat-tempat yang sekarang jadi area padat penduduk, bahkan dekat dengan ibu kota. Tapi sayangnya, banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka tinggal di atas tanah bersejarah. Nah, ini dia bagian yang bikin banyak sejarawan geleng-geleng kepala. Setelah masa kejayaan Raja Purnawarman, jejak Tarumanegara tiba-tiba menghilang. Dari catatan sejarah, tidak ada catatan perang besar, bencana, atau serangan kerajaan lain yang menyebabkan keruntuhannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa, pertama, Tarumanegara mengalami asimilasi budaya dan berubah menjadi kerajaan baru, Sunda Galuh. Kedua, ada kemungkinan wilayah kekuasaannya terpecah akibat perebutan kekuasaan internal. Ketiga, kerajaan ini bertransformasi secara damai seiring masuknya pengaruh agama baru seperti Buddha dan Islam di masa yang lebih modern. Tapi yang pasti, Tarumanegara membuka jalan bagi lahirnya kerajaan-kerajaan besar lainnya di Jawa Barat dan sekitarnya. Ia jadi fondasi budaya dan politik bagi masa depan Nusantara. Walaupun kerajaan ini sudah lama runtuh, warisan budaya Hindu yang dibawanya masih terasa. Beberapa nilai seperti sistem kasta, arsitektur candi, upacara keagamaan, hingga gaya berpakaian bangsawan semuanya berasal dari masa Tarumanegara dan adaptasi budaya India kuno. Bahkan dalam cerita rakyat, tokoh-tokoh seperti Raja Bijak, Brahmana Sakti, dan jejak kaki raksasa dipercaya berasal dari tradisi Hindu yang disebarkan sejak zaman kerajaan ini. Berikut ini beberapa fakta unik dan mengejutkan tentang kerajaan Tarumanegara yang tidak banyak diketahui. Nama Taruma berasal dari sungai Tarum, yang kini dikenal sebagai Sungai Citarum, salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat.
Tarumanegara merupakan salah satu dari sedikit kerajaan Nusantara yang memiliki peninggalan dalam bentuk prasasti berbahasa Sanskerta. Sistem pemerintahan yang digunakan sudah cukup modern. Dengan pembagian wilayah kekuasaan dan sistem administrasi, ada kemungkinan kerajaan ini memiliki hubungan dagang langsung dengan India dan Tiongkok. Berdasarkan catatan dinasti Sui dari Tiongkok yang menyebutkan keberadaan kerajaan Ti, Lo, Mo, yang berarti Taruma, kehidupan masyarakat masa kerajaan Tarumanegara. Ternyata, kehidupan masyarakat Tarumanegara sangat bergantung pada pertanian. Letak geografis kerajaan ini yang berada di wilayah subur sekitar Sungai Citarum menjadikan tanahnya cocok untuk bercocok tanam. Mereka menanam padi, umbi-umbian, dan tanaman palawija. Tak hanya itu, kegiatan beternak dan menangkap ikan di sungai juga menjadi sumber pangan sehari-hari. Dengan bantuan sistem irigasi yang dibangun oleh Raja Purnawarman, hasil pertanian mereka meningkat pesat. Jadi jangan bayangkan masyarakat kuno itu hidup susah ya. Justru di masa itu mereka sudah punya sistem pengairan dan pembagian kerja yang cukup terorganisir. Kamu mungkin berpikir zaman dulu belum ada teknologi. Tapi tunggu dulu. Beberapa prasasti seperti Prasasti Tugu membuktikan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah mengenal teknologi rekayasa sipil, penggalian sungai dan pembuatan saluran air sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Membuktikan bahwa mereka paham soal pengukuran, logistik, dan teknik konstruksi. Bayangin, di saat wilayah lain masih berkutat dengan alat batu, Tarumanegara sudah mengelola proyek berskala besar. Kelas sosial dan kehidupan sehari-hari sama seperti kerajaan Hindu lainnya. Struktur masyarakat Tarumanegara terbagi dalam beberapa kelas sosial atau kasta. Berikut susunannya. Pertama, raja dan keluarga bangsawan berada di puncak. Dianggap titisan dewa, dan dihormati sebagai penguasa spiritual dan duniawi. Kedua, Brahmana, kaum pemuka agama dan pendeta yang mengajarkan ajaran Hindu. Ketiga, Satria, para prajurit dan pelindung kerajaan. Keempat, Waisya, petani, pedagang, pengrajin, dan nelayan. Kelima, Sudra, pelayan dan buruh, yang melayani kelompok di atasnya. Tapi uniknya, masyarakat Tarumanegara dikenal tidak terlalu kaku dalam penerapan kasta seperti di India. Banyak Waisya dan Sudra yang hidup sejahtera karena hasil pertanian yang melimpah dan perdagangan yang aktif. Perdagangan dan koneksi internasional AIDS. Jangan salah, Tarumanegara bukan kerajaan yang terisolasi. Mereka punya hubungan perdagangan aktif dengan India, Tiongkok, dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Dalam catatan dinasti Sui di Tiongkok, disebutkan bahwa Raja Tilomo atau Taruma mengirim utusan ke Tiongkok sekitar tahun 528 sampai 535 Masehi. Ini membuktikan bahwa mereka punya hubungan diplomatik internasional. Barang dagangannya apa aja? Beberapa yang dicatat antara lain rempah-rempah, kain tenun, emas, perak, dan gading, serta barang-barang budaya seperti kitab Hindu dan kerajinan tangan. Spiritualitas dan ajaran Hindu. Kehidupan spiritual masyarakat Tarumanegara sangat kental dengan ajaran Hindu aliran Wisnu. Raja Purnawarman sendiri bahkan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Ini terlihat dari prasasti-prasasti yang memuji kekuasaannya sebagai pelindung dan pemberi kehidupan. Upacara keagamaan dilakukan secara rutin, biasanya dipimpin oleh kaum Brahmana. Mereka melakukan persembahan kepada para dewa, ritual sungai, serta pembacaan kitab suci Weda. Banyak penduduk juga memuja roh leluhur atau dewa lokal, yang kemudian disinkronkan dengan ajaran Hindu. Dan menariknya, masyarakat percaya bahwa alam adalah bagian dari kehidupan spiritual. Sungai, gunung, dan hutan dianggap suci dan dijaga dengan penuh rasa hormat. Peran perempuan dan kehidupan keluarga. Nah, ini bagian yang jarang dibahas tapi penting. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan memegang peran penting dalam rumah, tangga, dan ekonomi. Mereka bertani, menenun, berdagang, bahkan ikut serta dalam ritual keagamaan dan pelestarian budaya. Meski sistem patriarki masih dominan, banyak perempuan yang dihormati karena kemampuan spiritual dan keahlian pengobatan tradisional. Dalam beberapa tradisi lokal, mereka bahkan dianggap penjaga moral dan pelindung keluarga. Kesenian dan budaya. Kehidupan masyarakat Tarumanegara juga dihiasi dengan kesenian khas Hindu dan lokal. Mereka mengenal ukiran batu, seni pahat, musik tradisional, dan tarian upacara. Meski peninggalan fisiknya sedikit, tapi sisa-sisa budaya ini masih bisa kita lihat pada tradisi masyarakat Sunda hingga sekarang. Selain itu,
Bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa digunakan dalam prasasti-prasasti resmi. Ini menunjukkan bahwa literasi dan pendidikan telah dikenal, setidaknya di kalangan elite dan kaum Brahmana. Misteri yang belum terungkap. Meskipun kita tahu banyak, masih ada sejumlah pertanyaan besar tentang kehidupan masyarakat Tarumanegara. Di mana pusat ibu kota kerajaan sebenarnya? Beberapa ahli menduga di sekitar Bekasi atau Bogor. Tapi belum ditemukan sisa-sisa istana secara utuh. Bagaimana kehidupan masyarakat kelas bawah yang tidak tercatat dalam prasasti? Karena prasasti hanya memuji raja. Sebagian besar kehidupan rakyat biasa masih jadi teka-teki bagi arkeolog. Apakah Tarumanegara benar-benar toleran terhadap kepercayaan lain seperti animisme atau Buddha? Bukti tentang ini masih minim. Tapi dugaan kuat menyebutkan bahwa asimilasi budaya terjadi secara damai. Jejak Hindu dalam prasasti Ciaruteun, kebun kopi, hingga tugu misteri yang tertinggal dari zaman Tarumanegara. Sobat sejarah, kalau kita bicara soal peninggalan kerajaan Tarumanegara, pasti yang langsung muncul di benak adalah prasasti-prasasti batu kuno yang tersebar di tanah Jawa Barat. Tapi tahu enggak, kalau ternyata prasasti-prasasti ini bukan cuma batu bertulis biasa, melainkan jejak kuat ajaran Hindu yang ditinggalkan oleh sebuah peradaban besar ribuan tahun lalu. Dan yang lebih mencengangkan lagi, tulisan-tulisan ini ditulis dengan huruf kuno, memakai bahasa Sanskerta, dan memuat pujian kepada para dewa. Siapkan diri kamu, karena kita akan menelusuri prasasti Ciaruteun, kebun kopi, jambu, tugu, dan Muara Cianteng, jejak otentik Hindu tertua di Pulau Jawa. Pertama, prasasti Ciaruteun, tanda kaki Dewa Wisnu, tersembunyi di tepian sungai Ciaruteun, di wilayah Bogor. Ditemukan sebuah batu besar dengan ukiran telapak kaki manusia. Tapi jangan salah sangka, ini bukan telapak kaki biasa. Prasasti ini menampilkan sepasang telapak kaki Raja Purnawarman, lengkap dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dua elemen penting dalam ajaran Hindu kuno. Tulisannya berbunyi, ini adalah sepasang telapak kaki, yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu, milik Raja Dunia yang gagah berani, yaitu Raja Purnawarman, penguasa Taruma, yang termasyhur. Fakta ini mengguncang dunia arkeologi Indonesia, karena ternyata Raja Purnawarman tidak hanya disebut raja, tetapi juga dipuja sebagai penjelmaan Wisnu di bumi, dewa pemelihara dalam agama Hindu. Telapak kaki itu adalah simbol bahwa sang raja telah menginjakan kekuasaan ilahi di tanah Jawa Barat. Kedua, prasasti kebun kopi, gajah sang dewa Wisnu. Tidak jauh dari Ciaruteun, ditemukan prasasti kebun kopi yang lebih dikenal dengan prasasti tapak gajah. Yep, kamu nggak salah dengar. Prasasti ini memperlihatkan jejak kaki gajah yang diapit aksara Sanskerta. Bunyinya menyebutkan, inilah sepasang tapak kaki Airawata, gajah kendaraan Dewa Indra, milik Maharaja Purnawarman. Disinilah menariknya. Dalam ajaran Hindu, gajah bernama Airawata adalah kendaraan Dewa Indra, sang dewa hujan dan perang. Artinya, prasasti ini ingin menggambarkan kekuasaan Purnawarman sama seperti Indra yang perkasa dan ditakuti. Dan dari sini, kita paham bahwa ajaran Hindu bukan hanya hadir secara abstrak, tapi benar-benar dilekatkan pada simbol-simbol kekuasaan raja. Ketiga, prasasti Tugu, rekayasa air yang diilhami dewa. Prasasti Tugu, yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara, adalah salah satu prasasti terpanjang dari masa Tarumanegara. Uniknya, prasasti ini bukan memuat pujian kepada raja atau dewa, tapi menceritakan tentang penggalian sungai. Namun, di balik itu, terselip nilai spiritual Hindu yang sangat dalam. Isinya menjelaskan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan penggalian sungai Gomati sejauh 6.112 tombak untuk mengalirkan air dan memberi kehidupan pada rakyat. Dalam Hindu, air adalah simbol pemurnian dan kehidupan. Bahkan, sungai dianggap suci, seperti sungai Gangga di India. Jadi, penggalian sungai ini bukan sekadar proyek teknik, tapi ritual besar demi menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dewa. Prasasti ini juga mencatat bahwa pekerjaan itu selesai dalam 21 hari. Bayangin, 11 km saluran air dikerjakan dalam waktu sesingkat itu. Luar biasa bukan? Keempat, prasasti Jambu, kebajikan sang Raja Dharma. Di kaki Gunung Salak, ditemukan prasasti Jambu dengan pesan yang sangat filosofis. Isinya menyebutkan bahwa Raja Purnawarman memiliki kebajikan seperti dewa. Ia memerintah dengan adil, dermawan, dan melindungi rakyatnya. Kalimat ini sangat menggambarkan konsep Dharma dalam ajaran Hindu,
yaitu kewajiban moral seorang pemimpin untuk menegakkan kebenaran. Purnawarman digambarkan tidak hanya kuat, tapi juga bijak, saleh, dan patuh pada hukum kosmis. Inilah sosok raja ideal menurut Hindu. Kuat, tapi tidak zalim. Tegas, tapi penuh kasih. Kalau kita perhatikan, semua prasasti Tarumanegara mengandung simbol dan pesan Hindu yang sangat dalam. Telapak kaki, simbol kehadiran raja sebagai titisan dewa. Air dan sungai, simbol kehidupan dan kesucian. Gajah dan kendaraan dewa, simbol kekuatan ilahi. Bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, warisan langsung dari budaya India. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa Hindu bukan hanya sebuah agama, tapi cara pandang hidup yang mewarnai seluruh aspek kerajaan dari kekuasaan, sistem, hukum, pertanian, hingga hubungan antar manusia. Mengapa kerajaan Tarumanegara menghilang secara misterius dari sejarah? Sobat sejarah, setelah melihat kejayaan Tarumanegara yang penuh prasasti, sungai buatan, dan simbol-simbol dewa Hindu, muncul satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Kalau kerajaan ini sehebat itu, kenapa ia menghilang begitu saja dari sejarah? Tidak ada catatan yang jelas tentang perang besar, wabah mematikan, atau pemberontakan masif. Namun, Tarumanegara benar-benar menghilang dari peta kekuasaan Jawa Barat hanya dalam waktu singkat setelah abad ke-7. Namanya sudah lenyap, dan inilah bagian paling misteriusnya. Pertama, minimnya catatan tertulis setelah Purnawarman. Setelah Raja Purnawarman yang dikenal lewat 7 prasastinya, tidak ada lagi Raja Tarumanegara yang meninggalkan jejak. Hening, sunyi, seolah peradaban itu dihapuskan begitu saja. Beberapa ahli sejarah menduga, kemungkinan besar kerajaan ini mulai melemah setelah wafatnya Purnawarman. Kepemimpinan yang tak sekuat pendahulunya bisa menyebabkan kerajaan kehilangan kontrol atas wilayah dan rakyat. Namun karena tidak ada dokumen resmi atau prasasti yang menjelaskan penerusnya, misteri ini pun terus berlanjut. Kedua, bangkitnya kerajaan Sunda dan Galuh. Inilah teori paling populer di kalangan sejarawan. Sekitar abad ke-7, muncul 2 kerajaan baru di wilayah bekas kekuasaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda di bagian barat, kerajaan Galuh di bagian timur. Dan inilah yang mengejutkan. Beberapa sumber menyebut bahwa Sunda dan Galuh adalah hasil pemecahan dari Tarumanegara. Menurut Carita Parahyangan dan Bujangga Manik, 2 sumber kuno dari masa kemudian, disebutkan bahwa setelah runtuhnya Tarumanegara, wilayahnya dibagi 2 oleh keturunan raja, dan lahirlah 2 kerajaan penerus. Tapi anehnya, tidak ada catatan resmi mengenai proses pemecahan itu. Tidak ada prasasti perpisahan, tidak ada perang saudara yang tercatat. Semua terjadi seperti bayangan, senyap, tapi nyata. Ketiga, misteri tidak adanya catatan Cina setelah tahun 666 Masehi. Duta-duta dari Tarumanegara tercatat pernah mengunjungi dinasti Sui dan Tang di Tiongkok. Catatan Cina menyebut Lo Mo sebagai negeri yang rajanya bijak dan religius. Tapi setelah tahun 666 Masehi, tidak pernah lagi disebut. Nama Tarumanegara menghilang dari catatan luar negeri, padahal sebelumnya mereka aktif berhubungan dengan luar. Pertanyaannya, apakah mereka kalah perang? Atau mereka mengubah nama kerajaan agar bisa beradaptasi dengan zaman baru? Hingga kini, jawabannya masih jadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan. Keempat, perubahan arah agama dan budaya seiring waktu. Pengaruh Hindu-Buddha mulai melemah di Jawa Barat. Masyarakat mulai mengadopsi kepercayaan lokal atau aliran keagamaan yang lebih bersifat mistik dan sinkretik. Apalagi ketika agama Islam mulai masuk. Pada abad ke-13, banyak jejak kerajaan Hindu yang terhapus atau ditinggalkan. Bangunan-bangunan suci tak lagi dirawat. Prasasti-prasasti terlupakan. Dan perlahan, nama Tarumanegara pun tenggelam. Bukan karena kalah perang, tapi karena dilupakan oleh zaman. Kelima, minimnya artefak arkeologis. Fakta lain yang membuat Tarumanegara menghilang adalah mereka tidak membangun candi megah seperti di Jawa Tengah. Tidak ada kompleks kerajaan besar yang ditemukan. Banyak arkeolog percaya bahwa Tarumanegara adalah kerajaan yang lebih administratif dan simbolik dibanding kerajaan seperti Mataram atau Majapahit yang membangun banyak struktur fisik. Akibatnya, ketika alam dan waktu mengikis peninggalannya, tak banyak yang bisa diselamatkan. Yang tersisa hanya prasasti-prasasti batu yang tersebar tanpa ada konteks tempat dan lokasi pasti pusat pemerintahannya. Keenam, teori konspirasi sejarah dihapus secara sengaja. Beberapa peneliti bahkan mengusulkan teori yang cukup kontroversial
bahwa sejarah Tarumanegara mungkin dihapus atau disamarkan oleh kekuasaan baru yang ingin membentuk identitas politik yang berbeda. Jika Sunda dan Galuh memang merupakan kelanjutan dari Tarumanegara, mungkin mereka sengaja memutus jejak masa lalu demi membangun kerajaan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan politik dan sosial waktu itu. Konsep ini tidak asing dalam sejarah dunia. Banyak kerajaan besar yang menghapus nama-nama pendahulunya demi memperkuat legitimasi kekuasaan baru. Jeti, apakah Tarumanegara benar-benar lenyap? Atau kita hanya belum tahu di mana harus mencarinya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan seri sejarah Nusantara berikutnya.